berfirmanlah. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Na tinggal peau di toguho, na sado sakit di sesaho, bugang na huai di ngoluki, luhut na di pamalupo. Asa saut masongon lomomi, ngoluki ias botar uli, lau mamari tahon hatami, tu saluhut portibio. Asa saut masongon lomomi, ngoluki ias botar uli, lau mamari tahon hatami, tu saluhut portibio. Itu bahasa Ibraninya. Haleluya. Saya senang boleh melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Tentu bertalian dengan Minggu Sengsara yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, di mana kita hari Jumat akan memperingati kematiannya. Nah, langsung kita membuka Alkitab dari Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebagaimana flyer yang sudah ada, hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang memilukan hati karena pengkhianatan seorang murid. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tentunya firman Tuhan ini adalah tidak tendensius kepada siapapun. Tetapi mari dengan kebenaran yang akan kita pahami, kita boleh merontokkan, membumi hanguskan segala bentuk-bentuk pengkhianatan di dalam diri kita, bukan juga kepada Tuhan semata-mata, tapi juga kepada sesama maupun kepada diri kita. Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam, dan kita berjuang untuk boleh melakukannya. Bapak Ibu, kita tahu Paskah dilatar belakangi, yaitu ketika bangsa itu ada di Mesir. Dan kita tahu kenapa sampai bangsa itu di Mesir. Ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka mengalami kelaparan. Sehingga bagaimana Allah memelihara bangsa ini dengan dijualnya Yusuf ke tanah Mesir. Dan
Perjuangan Yusuf pun tidak mudah, melewati banyak hal sampai tiba waktunya. Yusuf dipercaya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan atas kepiawaian dari Yusuf, oleh pertolongan Tuhan, Yusuf bisa memelihara bangsa Mesir dan juga Israel. Nah, kita tahu Bapak Ibu, bangsa ini ada di tanah Mesir 430 tahun. Ada di antara kita yang sudah berumur 430 tahun? Jangan-jangan 430 Pak. Mau 60 aja nih udah mulai cekot-cekot. Ya, jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Yang sudah ada di usia 70, mantap. Artinya engkau sudah melewati masa mudamu. Nah, yang muda ini juga gak boleh sombong. Engkau belum pernah melewati masa tua. Haleluya. Nah, 430 tahun bangsa itu di Mesir. Saudara tahu, selama Yusuf hidup dan orang yang sejaman dengan Yusuf, mereka diperlakukan baik adanya, mengingat budi baik Yusuf atas mereka. Tetapi setelah meninggal Yusuf dan juga orang-orang yang sejaman dengan Yusuf, bangsa ini diperlakukan semena-mena. Bahkan jeritan mereka sampai ke tahta Allah. Disitulah kita menyadari kalau Allah yang berjanji pasti ya dan amin. Kalau manusia sering mengingkarinya, memang udah begitu. Haleluya. Jadi kalau ada yang berjanji tidak menepati, sudahlah, jangan terlalu dipikir. Toh juga ada lagunya. Kau yang berjanji, kau sendiri yang mengatakannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan erangan jeritan dari umat pilihan ini sampai kepada Allah. Dan lihat, Allah membuat segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Sekalipun manusia itu berontak. Dan kita harus tahu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa suksesnya Allah itu bukan di tanganku sebagai pendeta, bukan juga di tangan seorang gembala, bukan juga di tangan jemaat, tetapi suksesnya Allah itu ada di tangannya sendiri. Dan apa yang terjadi? Allah terus bekerja atas mereka. Sehingga ketika Tuhan Allah memanggil Musa, perhatikan, Musa dipersiapkan 40 tahun pertama di istana. Belajar begitu rupa, mempelajari banyak hal. Bahkan Musa menjadi putra pangeran, putra mahkota. Tetapi tidak cukup sampai di situ. 40 tahun berikutnya Musa harus ada di padang gurun karena dia harus melarikan diri. Ternyata sekalipun ia dibesarkan, dikeluarkan istana, nasionalismenya dari Musa tidak luntur. Ketika bangsanya diperlakukan semena-mena oleh mandor-mandor yang begitu menekan hidup mereka, Musa pun tidak tinggal diam. Dia habisi mandor itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu, baik pun yang kita lakukan tidak serta-merta mendapatkan respon yang baik, apalagi yang jahat. Jadi paham kita ya, baik aja kita buat, orang juga masih bisa berprasangka buruk, apalagi yang buruk, awalam sudah. Dan apa yang terjadi? Itulah yang membuat Musa harus melarikan diri di padang Midian. Dan di sanalah Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, aku telah mendengar jeritan dari umatku itu. Pergilah, bawalah mereka. Musa pun menyadari, dia bilang, Tuhan, aku ini seseorang yang tidak pintar bicara. Tapi ini tentunya memberikan satu pelajaran bagi kita. Kalau Allah yang sudah memanggil, percayalah, Dia pasti memperlengkapi kita. Bapak Ibu yang hadir pagi ini, ganda campuran, jangan pernah engkau menyesal dengan pasangan. Itulah yang paling baik bagimu.
Ada yang nyesal nggak? Boleh jujur? Jujur pun kau, akan tetap kubilang itulah yang terbaik bagimu. Haleluya. Jadi yang dekat-dekatan dengan pasangannya, nah gitu. Kalau sudah kembali pemain tunggal gimana Pak? Haleluya, lihat dirimu. Haleluya. Jadi ingat, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau Tuhan sudah memanggil, Dia akan memperlengkapi kita. Masalah mah pasti akan ada. Tetapi lihatlah, justru dengan adanya problema hidup, dinamika kehidupan membuat kita makin sadar. Ternyata bagaimanapun kita menumpuk membangun kenyamanan di dunia ini, terbatas juga kok. Tadi kan ada 3 worship leader di sini. Saya lihat dari wajahnya yang di sini yang paling muda. Nah kalau yang 2 lagi saya agak ragu. Saya tidak bisa memastikan. Tapi bayangkan saudara-saudaraku, lihat. Oke, walaupun dia muda, ingat, seiring dengan waktu dia juga akan mengikuti yang di sampingnya. Nah, ada yang menetap. Udah Bu, jangan terobsesi untuk bikin glowing wajahmu. Udahlah, apalah artinya glowing wajah kita, tapi leher belang. Haleluya. Adapun yang tumbuh di wajah kita tanpa pernah kita minta, ya sudah, rawat semampumu. Kalau memang dia gak beranjak, sudah, pede aja, haleluya. Yang khotbah ini Bapak Ibu, dulu ini, wajahku ini penuh jerawat. Sampai habis. Habis tempat maksudnya. Berusaha untuk mengatasinya. Tidak bisa juga, tapi seiring dengan waktu ya sudah. Lenyap sendiri, puji Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan berbicara kepada Musa, selamatkanlah bangsaku itu. Dan bagaimana juga Tuhan berbicara kepada Musa. Kok bisa muncul api di semak belukar? Bahkan Tuhan menyapa Musa dan berkata, tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang kau injak itu adalah kudus. Haleluya. Tentu minggu ini Bapak Ibu harus menjadi minggu yang spesial bagi kita. Biar lewat perenungan kita di tempat ini kurang lebih 1,5 jam, bisa membersihkan nadi-nadi dan rohani kita supaya bisa berfungsi kembali, memiliki kepekaan, sensitivitas seperti yang Tuhan mau. Dan ketika Musa meresponi panggilan itu, apa yang terjadi? Firaun ngeyel. Enak aja kamu mau keluar, siapa di sini yang kerja? Sehingga Tuhan harus menunjukkan kemahakuasaannya dengan 10 tulah di hadapan Firaun dan rakyat Mesir. Saudara tahu, puncaknya adalah, ingat, Tuhan berbicara setelah tulah ke-9. Tuhan berbicara kepada umat itu melalui Musa. Musa mendapatkan mandat dari Allah. Dia berkata, kumpulkan bangsa itu, ambillah kambing atau domba, engkau pulas itu, darahnya yang ada di basi itu kamu harus mengoleskan kepada 2 tiang pintumu. Karena malam ini aku akan menulahi semua yang ada di Mesir, Israel pun juga kalau tidak taat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka melakukan itu, Allah datang menghinggapi mereka. Dan setiap yang tidak didapati darah di tiang pintu, apa yang terjadi? Semua anak sulung manusia mati. Bukan cuma manusia, binatang pun, sulung pun mati. Termasuk anak sulung dari Firaun. Tetapi lihat, ketika Allah melewati, disinilah kita baru nangkap Paskah, Passover melewati. Dan ketika itu terjadi, Firaun angkat tangan. Pergilah, beribadalah kepada Tuhan Allah. Itu yang diperingati. Dan ingat Bapak Ibu,
Semenjak dari situ, Allah menegaskan kepada umat itu, kemanapun kamu pergi, ini menjadi satu perayaan yang tetap bagimu. Dan kamu harus menceritakan ini kepada keturunanmu. Sehingga atas ketetapan itulah, Bapak Ibu, ketika Paskah di Yerusalem, semua orang Yahudi akan pulang kampung. Mereka akan berusaha untuk pulang. Tetapi ingat, merayakan Paskah itu menjadi satu momen bagi mereka. Untuk apa? Mengingat kebesaran Tuhan, menuntun dan juga membela mereka. Tetapi ternyata justru ini yang dimanfaatkan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, pemuka-pemuka agama bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Nggak habis pikir Bapak Ibu. Harusnya para rohaniwan menggiring, menggarap umat itu lebih konsisten, tekun, stabil, mengabdi kepada Tuhan. Tapi justru menjadi otak dalang dari pembunuhan. Miris memang. Miris memang. Makanya tidak heran kalau di gereja sering terjadi percekcokan. Tapi jangan gara-gara percekcokan itu engkau jadi mundur dari Tuhan. Pendeta mau manusia pun bisa mengecewakanmu. Tapi percayalah, Tuhan yang menciptakan aku dan engkau pasti akan menerimamu apa adanya. Jadi hari ini Bapak Ibu, pagi ini hati kita harus sembuh. Bapak Ibu, siapa yang mengikuti doa pagi waktu hari Jumat? Hari Jumat, oke, pas saya pimpin. Bapak Ibu kalau perhatikan, saya juga hancur hati di situ. Tahu kenapa hancur hati? Apa hanya karena melo? Enggak. Aku lagi sadar. Aku memimpin doa pagi. Tapi aku masih menyimpan kekecewaan, kekesalan kepada orang lain. Yang memfitnah saya, menuduhkan sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya sakit hati banget sama orang itu. Tapi di doa pagi itu terlintas lagi di pikiranku. Dan aku berkata, Tuhan, aku manusia kurang ajar. Aku celaka. Dan aku menangisi diriku. Dan aku berkata, Tuhan, aku sembuh. Tuhan, aku sembuh. Setelah saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Wow, Pak Bu, bukankah tuduhan-tuduhan palsu diarahkan kepada Tuhan Yesus? Dia dituduh menjadi satu gerakan untuk memberontak. Dia dituduh menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Bahkan dituduh dia mengangkat dirinya menjadi raja atas Israel. Tetapi lihat, ketika ia diinterogasi oleh Pilatus dan juga Herodes, dua-dua petinggi ini tidak menemukan kesalahan dan tidak menemukan jawaban atas apa yang mereka tuduhkan. Tapi lihat, justru kebencian itu membuat kedua tokoh ini, yaitu Herodes dan Pontius Pilatus, menjadi bersahabat. Gila ya. Itu fakta Bapak Ibu. Itu fakta. Dengan demikian, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gila. Demi hasrat keinginannya untuk tercapai, yang tadinya mereka bermusuhan, menjadi sahabat, menjadi bestie. Perhatikan itu. Di Lukas pasal 23 ayat 12 itu. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Gila ya. Jangankan pemimpin kedua wilayah, suami istri aja ranjangnya cuma satu sering berantem. Kalau Sutardi gimana Pak? Sama juga. Hanya karena sadar aja, ya sudah, haleluya.
Kan harus begitu Bapak Ibu. Kan Alkitab berkata besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Suami menajamkan istri. Istri menajamkan suami. Walaupun yang sering menajamkan siapa? Itu. Istri bilang suami Pak. Suami bilang istri Pak. Ingat, tetapi itu harus kita selesaikan. Karena Alkitab telah menyapaku, menyapamu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kecuali mau. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat bagaimana persengkokolan dari para tokoh-tokoh agama ini, ya lihat, memang kita telah menyaksikan, bahkan menganggap hal yang wajar dan lumrah dalam sebuah praktek koalisi politik. Tidak ada namanya lawan dan juga kawan. Yang ada hanyalah perbedaan kepentingan. Hal ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu, bahwa perbedaan kepentingan bisa mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi lawan di pihak lain. Sebaliknya, bila ada kepentingan yang sama, posisi lawan bisa berbalik menjadi kawan. Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dan pemimpin bait Allah, dan kita kenal yang namanya ada Mahkamah Sanhedrin. Mahkamah Sanhedrin itu kalau dalam konteks kita itu adalah semacam sinode. Ya, gila ini. Kok bisa Mahkamah Agama mengeluarkan putusan hukuman mati? Mana bisa? Tapi kita juga menyaksikan kadang-kadang lembaga-lembaga agama tertentu menjadi lebih profesional dari lembaga yang sudah diakui keabsahannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sungguh ironis dan tragis. Pemimpin agama, pemuka agama mendalangi otak pembunuhan. Bahkan di momen perayaan Paskah sebagai perayaan kemerdekaan Israel dari perbudakan Mesir, disalahgunakan untuk merampas hak kemerdekaan seseorang dengan paksa. Dalam konteks itu adalah Tuhan Yesus. Kelompok pengkhianat ini merasa terancam dengan kehadiran Tuhan Yesus. Padahal para rohaniwan ini Bapak Ibu memiliki posisi dan tempat yang begitu kuat di masyarakat Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu, ahli-ahli Taurat itu, mereka bisa disebut sebagai rabi. Sehingga mereka ini berlomba-lomba membangun satu komunitas dalam hal yang lumrah seperti misalnya pondok pesantren. Nah ini terjadi nih di Yahudi ini. Ketika dengan makin banyaknya muridnya, pengikutnya, makin mantap dia. Nah ternyata ketika Tuhan Yesus mengajari mereka lewat kebenaran, para tokoh-tokoh agama ini tidak terima dengan hal itu. Gak terima. Banyak juga pendeta begitu, saudara-saudara. Sudah tahu salah, dibilangin tetap keras kepala. Tetap keras kepala. Dengan dalih, Tuhan bicara sama aku. Urusannya lah itu. Tapi kita Bapak Ibu yang menyadari bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita, apapun itu. Bapak Ibu dikecewakan pendeta, gereja, bahkan pengurus, bahkan jemaat, ingat, engkau harus meneladani Tuhan yang kau percayai. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar diarahkan kepadanya, dia malah tetap diam. Bahkan ketika ia dieksekusi, menyusuri lorong-lorong di Yerusalem, para wanita itu menangisi dia dan berkata, kasihan Tuhanku. Tuhan bilang apa? Dalam kerintihan, kelelahan seperti itu, Tuhan Yesus masih menyapa mereka, tangisi dirimu. Seraya Tuhan Yesus berkata,
Aku begini bukan karena salahku. Dan itu juga sudah diverifikasi oleh lembaga peradilan waktu itu, bahwa aku pun tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Apa alasannya sehingga ia harus menerima hukuman mati? Bahkan istri Pontius Pilatus diperingatkan oleh istrinya, kamu jangan salah, kamu tidak boleh ikut-ikutan atas orang itu. Tapi ternyata Pontius Pilatus ini adalah memiliki kepentingan, karena dia adalah menjadi perwakilan dari Romawi yang menjajah Israel. Bapak Ibu, kadang-kadang kita pun lebih membela perasaan kita daripada perasaan Tuhan. Saya bukan hanya menyampaikan, yang ngomong ini pun sama. Tapi mulai belajar. Itu sebabnya ketika aku melayani jemaat yang kurang mampu, wow, kalau mendoakan jemaat itu mah gampang. Tapi belakangan ini saya belajar, wow, di balik kita mendoakan orang, mendoakan melayani jemaat, mampu nggak tangan ini masuk ke dalam kantong kita untuk merogoh roti kita untuk kita bagi? Pak, Bu, yang saya sampaikan ini juga adalah bukan tebar pesona. Bahkan sekalipun kita mengaku, aku ini cinta Tuhan banget, Pak. Adakah di sini karena cintanya banget sama Tuhan, alergi dengan uang? Ada? Nggak ada kan? Buta warna pun, kalau yang merah sama biru itu lewat, langsung jadi normal. Makanya, lihat foto kedua tokoh itu aja ada di depan kita. Wih, senangnya minta ampun. Apalagi kalau sampai memilikinya. Pak Sutardi, ini apa sih maksudnya? Ya lihatlah uangmu yang merah itu. Ada dua tokoh di situ. Kok senang banget melihat wajahnya kan? Jangankan yang merah, Pak, yang biru aja kita bersyukur. Sekalipun kita tahu akrab dengan kalimat yang berkata, uang gak dibawa mati. Setuju. Tapi rasanya gak ada uang, mau? Pak, Bu, sama. Yang khotbah ini juga begitu. Punya persoalan juga, punya kesulitan keuangan juga. Tapi ya sudah, jalani. Di samping itu, Bapak Ibu, popularitas para tokoh-tokoh spiritual ini mulai turun dan luntur. Sehingga audiens pendengar dari Tuhan Yesus berkata dan mengakui, ini baru kita kenal. Yang selama ini belum pernah kita lihat. Lihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan keajaibannya, kemahakuasaannya. Ya, wow, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan Tuhan Yesus. Lumpuh, seketika sembuh. Yang bisu, seketika bisa bicara. Yang sakit pendarahan 12 tahun, seketika sembuh. Jangankan itu, Lazarus yang sudah bau di liang kubur, Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Seketika juga keluar dan bangkit. Nah kalau begitu, Pak Pendeta, saya juga mengalami hal demikian. Beda. Saya mau kasih tahu, mukjizat itu sesuatu hal yang gampang. Saya bukan hanya ngomong, saya sudah mengalami. Saya sembuh dari kanker. Tapi sembuh pun saya dari kanker adalah bukan berarti saya ini tidak akan mati. Tetapi ingat, mukjizat yang instan itu, yang mudah itu, perhatikan, simak baik-baik Bapak Ibu. Untuk menjadi taat tidak bisa instan. Ini yang sering, yang hilang dari kekristenan kita. Hal yang mendasar digantikan dengan hal yang tidak utama. Jadi melalui perenungan kita minggu pagi ini, kita membenahi pola pikir kita. Tuhan, walaupun sulit, walaupun aku tidak melihat,
Walaupun aku tidak mengalami keajaibanmu itu, biar aku boleh memiliki ketaatan. Makanya taat itu dibolak-balik tetap taat. Sama dengan marga yang khotbah, nababan. Dari depan, dari belakang, gak bisa. Kalau Pak Juan gak bisa. Kok marga apa Pak Juan? Gak bisa, saragi. Apalagi si lain. Mangunsong gak bisa, hanya nababan. Gak bisa. Harus taat, haleluya. Jadi kalau nanti pas hari Jumat, engkau mengikuti perjamuan, engkau meneguk anggur itu dan makan roti itu dan berkata, Tuhan, ini menjadi energi baru bagiku untuk boleh menjadi taat. Engkau mau tinggal di rumah kontrakan, pindah ke sana kemari, itu tidak jadi masalah. Itu tidak jadi soal. Enak mah Pak Sutardi, udah punya rumah sendiri. Masih nyicil. Maksudnya gimana Pak? Supaya dibantu jemaat ya? Sorry, ntar lagi selesai. Ya begitu aja kok. Bapak Ibu, emang sekaya apapun kita terus gimana? Kalau kita mau jujur, begitu kita merasa kaya, ada yang lebih tajir dari kita. Tapi justru di situ kita melihat, perhatikan jemari kita ini. Tidak sama tinggi besarnya. Beda bukan? Tapi justru di tengah perbedaan itu ada sebuah kekuatan. Haleluya. Bayangkanlah kalau jari kita ini jempol semua. Bayangkan kalau semua jemaat ini kaya raya. Di mana indahnya hidup ini? Tapi ada yang Tuhan percayakan berkat dengan takarannya, dengan ini. Wow, di situ kita melihat, haleluya. Jangan-jangan kalau kita kaya jadi rusak. Tapi miskin juga pas jadi susah, gak apa-apa. Bukankah Alkitab berkata orang kaya sukar? Tapi juga jangan dipermudah, seakan-akan yang miskin itu lebih gampang masuk surga. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di tengah-tengah kegundah-gulanan, kebingungan dari para tokoh ini, sebab mereka tidak mungkin bisa menangkap Tuhan Yesus pada saat Paskah. Orang banyak lagi berbondong-bondong. Kalau mereka nekat, itu bisa memancing huru-hara di Yerusalem. Bahkan bukan cuman itu. Tentara Romawi pun bisa mengintervensi demi tegaknya stabilitas keamanan di Yerusalem. Mereka udah kikuk, hilang akal, gimana ini? Nah perhatikan Bapak Ibu. Di ayat bacaan kita, ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Siapa yang menyangka kunci keberhasilan, kemupakatan dari para tokoh agama yang menjolimi Tuhan Yesus, kunci suksesnya itu justru ada di tangan dari salah satu murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan dengar ketika ada kelompok yang berkata Yudas sudah ditakdirkan untuk dikorbankan. Ngawur itu. Yudas Iskariot bersedia ditunggangi iblis. Yudas Iskariot menjadi murid yang memilih berkhianat, berunding dengan para pemuka agama Yahudi untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus yang adalah gurunya sendiri dengan imbalan sejumlah uang. Dan ingat Bapak Ibu, sahabat yang sesungguhnya adalah bukan tak kalah hidupmu happy-happy aja, engkau lagi senang, bukan. Sahabat yang sejati itu tak kalah engkau terpuruk, dia bersedia mengulurkan tangan bagimu. Bersahabatlah dengan orang-orang seperti itu. Dan saya mau ingatkan, kalau engkau punya mobilmu bagus, wajahmu kinclong, aksesorismu mantap, ku jamin semua orang pada mau nempel sama kita. Tapi kalau kita lagi susah, wajahnya pun gak ada sengatannya, lusuh,
Motornya pun 3 kali mogok. Saya mau kasih tahu. Jangankan keluarga mau dekat, lalat pun tidak mau dekat. Tapi bukankah Tuhan Yesus menawarkan satu undangan yang spesial bagi kita? Hai kamu yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Wow, hanya Dia pribadi yang mampu menerima kita tangan terbuka. Jangankan itu Bapak Ibu, kita yang suami istri aja tidak serta-merta bisa menerima pasangan kita. Anak yang sudah kita lahirkan tidak serta-merta bisa kita terima. Menantu yang sudah melahirkan cucu bagi kita tidak serta-merta bibir ini tersenyum. Ada juga kadang-kadang gregetnya. Tapi ingat, itulah dinamika hidup. Pahamlah kita dengan firman Tuhan berkata, apa artinya kamu berbuat baik kepada orang yang baik? Tapi Tuhan juga melengkapi dengan firman kebenarannya. Kalahkanlah kejahatan dengan berbuat kebaikan. Ini setengah mati. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ternyata hambatan yang dihadapi oleh para pemuka agama, yaitu orang banyak, seolah menjadi tidak berarti apa-apa. Begitu mudah disingkirkan, diatasi dengan pengkhianatan seorang murid. Bapak Ibu, camkan ini, pertimbangkan dengan baik. Kalau kita saja tidak bisa balas budi, gak usah bicara tentang Tuhan. Kalau budi baik saja gak bisa kita hargai, gak usah bicara tentang Tuhan. Jauh. Mungkin Bapak Ibu dan menatap saya, karena saya lihat wajahmu ini agak menantang. Memang kita harus kompromi dengan semua itu kesalahan. Ingat, kalau engkau peduli dengan ketidakbenaran, ikuti mekanismenya. Alkitab sudah memberikan tatanan kok. Tegur dia 4 mata. Dalam konteks kita hari ini, waktu kau menegur, ajak dia makan. Tapi engkau harus pastikan engkau yang bayar. Kadang-kadang manusia itu kebangatan ya. Udah dia yang ngajak, bukan dia yang bayar. Gila itu. Udah begitu juga kadang-kadang yang diajak juga nggak tahu diri. Mumpung pesan segala-galanya. Saya mau kasih tahu Pak Bu, kita harus berhikmah. Nah kalau yang mengajak kita itu hanya minum teh manis, ya minimal samalah. Jangan kau bilang, ada orange juice enggak? Buset. Nah, saya sudah dikasih waktu 5 menit lagi. Karena ini bertalian dengan menjelang Paskah sampai jam 11 ini. Gak apa-apa kan? Enak aja, sebentar lagi ini. Ingat, kalau ada regulasi harus diikuti. Itu yang benar. Jangan mentang-mentang pendeta yang ngomong amin, amin, amin. Jangan Pak Bu. Begitu udah dikasih, oh iya, harus begitu. Ada yang mengingatkan, karena kami kadang-kadang pendeta ini begitu juga lupa diri. Mentang-mentang dia merasa urapan, hajar terus. Padahal jemaat udah begini. Itu kan sandi. Seraya berkata, kelamaan oi, gitu. Pak Bu, lihat itu, ya. Ternyata hambatan itu mudah disingkirkan dengan pengkhianatan seorang murid. Yudas seorang murid dekat dengan Tuhan Yesus menjadi bukti, bukan jaminan untuk dia tidak berkhianat. Bahkan saya ingatkan, orang-orang yang paling dekat dengan kita, dialah berpeluang besar menyakiti, mengkhianati kita. Siapkan dirimu untuk itu. Karena engkau tidak tinggal di sorga. Mau tinggal di sorga? Ya matilah. Pak Bu,
Saudaraku sekalian, iblis memperdaya Yudas karena memberi dirinya dipakai. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan engkau dan aku, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ingat, melakukan kejahatan itu awalnya aja susah. 2 kali lebih mudah, 3 kali tambah mudah, berulang kali menjadi profesional. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan engkau dan aku, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Di keterpurukan Yudas tidak terjadi seketika. Pengkhianatan ini telah bermula dan berlangsung lama. Dimulai dari kebiasaannya mencuri uang dari kas yang dipercayakan dipegang oleh Yudas. Jadi terbantahkan asumsi itu bahwa Yudas ditentukan salah. Dengan demikian Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini menggugat, mendakwa setiap kita di momen Prapaskah ini. Melalui ibadah raya ini, kita ditegur, diingatkan, supaya kita menyadari, memahami, masih ada keterselubung bentuk-bentuk pengkhianatan di dalam pikiran dan hati kita. Yuk kita minta Tuhan dengan pertolongannya, supaya semua itu boleh dibersihkan. Jadilah setia, jangan menjadi seorang pengkhianat. Biar Tuhan menolong kita. Amin. Gak sampai 5 menit kan? Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Boleh ditampilkan pujian itu? Telah kau ampuni dosaku. Terima kasih Bapa. Lord, telah kau ampuni dosaku. Kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celahku, Engkau menerimaku. Tuhan melupakan dosaku. Haleluya. Tak kau ingat kesalahanku, sudah kau tebus dengan darah kudus Tuhanku Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi. Telah kau ampuni dosaku. Telah kau ampuni dosaku. Terima kasih Bapa, kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celahku, Engkau menerimaku. Tuhan melupakan dosaku. Haleluya. Tak kau ingat kesalahanku, sudah kau tebus dengan darah kudus Tuhanku Yesus. sejauh timur dari barat, kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan. Haleluya. Seperti Bapa sayang anak-anaknya,
musik dengan lembut. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, Bapak Ibu, lihatlah diri kita. Tidak perlu melihat sesama. Ternyata kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin menjadi pelayan pendeta, bahkan gembala sidang sekalipun, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita menjadi orang-orang yang setia. Kadang-kadang banyak orang bersembunyi, berselimut di balik jubah-jubah agama. Hari ini, biar dengan lembut firman Tuhan boleh menelanjangi setiap kita, termasuk juga yang bicara. Terima kasih Bapa. Jikalau Engkau menemukan bibit-bibit pemberontakan, pengkhianatan di dalam diri kami mohon kuasa-Mu mengalir. Bahkan secara khusus anak-anak-Mu, suami istri, keluarga yang hadir pagi ini, ada pemulihan dari Tuhan, di mana keluarga ini menjadi tim yang utuh, saling mensupport, mendukung ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan semua kami, hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, biar kami menjadi garda terdepan, menunjukkan keteladanan seperti yang Tuhan telah tunjukkan. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Kau jauh Bapak Pendeta Juan Carlos menutupnya dalam doa. setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang begitu sayang kepada anak-anaknya. Bapa juga tahu persis apa yang sedang dihadapi anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Bapa yang beracara dengan cara-Mu ya Bapa. Menghampiri pagi ini Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mohon berkat-Mu buat Bapak Pendeta Sutardina Baban. Bapa, kami mintakan berkat-Mu atas beliau. Sertai di sepanjang perjalanan hidupnya, berkati kesehatannya dan juga pelayanannya. Kami serahkan juga keluarganya ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati Bapak Pendeta Sutardina Baban. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada kesempatan ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.